Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, semoga pertemuan kali ini Allah berkahi dan Allah ridhoi. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ilmu dari mana? Ilmu dari Al-Qur'an. Tentang malaikat-malaikat. Bahwa selain malaikat yang Allah berikan pengetahuan kepada kita, ada di kanan, ada di kiri, ada yang memberikan rahmat, ada yang menurunkan wahyu, ada yang menjaga neraka, ada yang menjaga surga, dan selanjutnya. Nah, itulah yang kita ketahui, malaikat 10. Terus ada namanya malaikat hafazah, yang selalu menjaga manusia, bukan hanya di belakang tetapi di depan, di samping, kanan, kiri. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat lain, dalam surah Ar-Ra'd ayatnya ke-11. Nah, kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Bukan hanya malaikat hafazah, bukan hanya malaikat-malaikat yang menjaga surga, neraka, menjaga ada malaikat atid, raqib, ada malaikat munkar wa nakir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayatnya ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Yang artinya malaikat-malaikat yang memukul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa ada para malaikat. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mukhtalafat, berbeda-beda, berbagai bentuk jenis. Mereka bisa menyerupai tapi bentuk yang paling bagus. Gitu kan? Mereka nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka semuanya itu enggak ada nafsu. Ketika Allah perintahkan mereka bertasbih, mereka hanya bertasbih selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya monoton. Apa yang Allah perintahkan, nah itu yang mereka lakukan. Lain kalau manusia ada akal, ada pikiran, ada hawa nafsu, gitu kan? Lalu yang selalu mengelilingi, dan mereka apa tugasnya? Jadi mereka tugasnya itu mengelilingi arasy-nya Allah, dan mereka mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka bertasbih, mereka memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan mereka beriman kepadanya. Jadi, mereka juga beriman kepada Allah. Mereka tahu siapa Allah. Mereka karena keimanan mereka kepada Allah, sehingga mereka hanya apa yang disuruhkan, nah itu yang mereka lakukan. Ma yaf'alullahu, mereka tidak akan melakukan kecuali la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Artinya mereka enggak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang mereka perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah sifat para malaikat. Kalau manusia membangkang, berbantah-bantah gitu kan? Jauh. Karena manusia punya hawa nafsu. Mereka beriman kepadanya dan serta memintakan ampun bagi orang-orang beriman. Nah ini saking mulianya manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat supaya mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Intinya beriman dulu. Nah, setelah mereka beriman, juga mereka bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat, memperbaiki diri. Nah, ini malaikat senang kepada orang-orang beriman. Orang yang selalu meningkatkan keimanannya dengan ibadah kepada Allah. Orang yang selalu bertaubat, membersihkan hatinya, gitu kan? Jadi enggak hanya membersihkan secara fisik, secara badan, zahiriah, akan tetapi dia membersihkan hatinya. Membersihkan hati daripada sum'ah, riya, sombong, semuanya dibersihkan. Gitu kan? Maka pada aflaha man tazakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Sebab di dalam hati ini punya kekotoran, punya maksiat, kotor hati kita. Maka dengan Al-Quran inilah kita bisa membersihkan hati kita. Nah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu maka berilah ampun kepada orang-orang bertaubat dan mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Sehingga para malaikat ini bermohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang selalu beriman bertaubat kepadamu, ya Allah, yang selalu mengikuti jalan engkau. Jadi ini sungguh beruntung orang-orang beriman, bertaubat, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya manusia ini dijauhkan daripada siksa api neraka. Sebab siksa api neraka itu, ya Allah, enggak kuat kita. Ada lagi para malaikat itu juga suka terhadap orang-orang yang selalu bersalawat kepada Nabi. Kalau ada manusia yang selalu membacakan salawat kepada Rasulullah, maka kemudian para malaikat akan selalu memohonkan ampun kepada Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang selalu membacakan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan selalu bersalat kepada baginda Rasulullah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman supaya apa? Supaya mereka mengucapkan salawat ke baginda Rasulullah. Maka dengan kita memperbanyak salawat,
maka para malaikat juga senang kepada manusia. Sehingga mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi doa mereka? Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Ya Allah, sungguh beruntung orang-orang yang selalu beriman, bertaubat, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai keturunannya pun sekali dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung. Jadi kalau orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar dunia yang dia dapatkan, bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan, akan tetapi dari para malaikat sekalipun selalu memperhatikan manusia. Dan bukan hanya memperhatikan secara pekerjaan kita, akan tetapi malaikat itu juga melihat bagaimana kebaikan-kebaikan manusia. Nah, ketika selalu melakukan kebaikan, maka mereka pun respect terhadap manusia ini, sehingga mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda rasa senangnya mereka terhadap orang ini. Masya Allah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, Habibullah, Habibul Mustafa, seorang nabi, Masya Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, sehingga yang dia dapatkan adalah lontaran batu, cacian makian. Tapi apa kemudian Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat membiarkan Nabi? Tidak. Langsung malaikat Jabal turun berhadapan dengan Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena bukti daripada keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian kita harapkan dari Allah. Maka dengan kita selalu beriman, bertaubat, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan para malaikatnya yang hanya mengelilingi arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala di langit, tetapi mereka selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dirinya yang didoakan, sampai keturunannya sekalipun didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kebaikan-kebaikan kita yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat sekalipun akan selalu memperhatikan kita. Supaya apa? Supaya kita selalu makin membaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.